Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Yuk sama-sama. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika. Ya Rasul salam alaika. Ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmadan Mustafa Sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sallu alaihi. Sehat? Ya. Sehat? Ya. Masih waras? Baik. Ada yang mau Nah. Silakan dulu. Siap mendengarkan? Siap. Siap. Bersyukur kita dengan mengucapkan alhamdulillah, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak salawat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan jangan lupa pula kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Pada malam yang berbahagia nih, malam yang berbahagia. Malam apa ini? Hah? Malam Senin. Kita masih dalam kajian fikih, yaitu halaman 42, masalah makruh dalam sembahyang.
Nanti kita masuk yang membatalkan sembahyang. Siap mendengarkan? Siap. Siap mendengarkan? Siap. Baik, kita mulai. Yang menulis lanjutkan nulis. Yang menulis lanjutkan nulis. Nanti itu sholawat itu dihafalkan. Dimanapun kita berada, lantunkanlah sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudahan kita mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin ya Rabb. Amin. Takbir. Allahu Akbar. Orang semangat. Takbir. Allahu Akbar. Yang makruh dalam sembahyang. Yang makruh dalam sembahyang: 1. Melihat-lihat ke atas, ke kanan, ke kiri. Melihat ke atas. Dalam salat ini kita dalam lihat. Terus ke kanan kita lihat. Atau ke kiri. Nah, ini makruh. Itu yang pertama. Yang kedua, bercakap-cakap, ya, berkocak pinggang, bukan. Yang kedua yaitu berkocak pinggang. Mana? Berkocak pinggang. Kocak pinggang gini. Allahu Akbar. Makruh. Salatnya sah. Kalau dia memenuhi syarat dan rukun tetap sah. Cuman makruh. Coba kalau kita menghadap presiden. Hei presiden. Gini tangan kita. Langsung nanti oleh pengawalnya diikat, langsung dibrogol, masuk penjara kan? Enggak punya adab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masa Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Tangannya kita gini. Makruh. Terus tangannya kita yang sunnah gimana? Sebelumnya udah ada gini ya. Boleh ambil seperti ini, boleh seperti ini, lalu antara dada dan perut, antara dada dan perut. Agak miring sedikit. Bukan miring gini. Sedikit saja. Miring sedikit saja. Sunnah. Jadi kalau kocak pinggang ini enggak sunnah, malah makruh. Ini yang kedua. Yang ketiga, sengaja meninggalkan bacaan surah atau ayat. Ini setelah membaca suratul Fatihah, biasanya pada rakaat yang pertama dan rakaat kedua. Maka ini juga makruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau a'udzu billahnya itu pelan-pelan saja. Waktu kita sholat itu sunnah. Terus yang wajibnya Fatihah. Surah Fatihah berapa ayat? 7. Termasuk Bismillah. Termasuk Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terus kita enggak melakukan ayatnya. Langsung aja Allahu Akbar pada rakaat yang pertama dan rakaat kedua. Ini makruh. Salatnya sah enggak? Sah. Kenapa? Kalau cukup syarat dan rukunnya tetap sah, karena ini meninggalkan yang sunnah. Ini makruh. Nah, yang keempat yang makruh dalam salat apa? Mengerjakan sembahyang dalam keadaan menahan air kecil, terus angin, terus air besar. Menahan bom. Kecuali waktu sudah sempit benar.
Kan nggak tahan. Pak Imam nggak tahan. Dikit aja ya. Iya. Kan pernah nggak kita menahan? Nah. Siapa yang pernah? Nah. Tunjuk tangan. Wah, kayaknya semua pernah ya. Ya. Allahu Akbar. Pertama kita biasa saja. Pas udah rakaat kedua, kok mau kentut. Yang parah lagi, nah nggak apa-apa lah. Ini keluarnya cuma dikit. Tanggung, tanggung. Lanjutkan aja, lanjutkan aja sholatnya. Nah ini jangan. Oh, ini setan itu, nggak boleh. Permisi sebentar, ya Allah saya permisi. Kok ngomong gitu? Enggak, langsung aja ya. Langsung aja, ambil air wudu. Jadi menahan itu, kentut seperti itu. Makanya kita sebelum sholat itu kita udah siap-siap dulu. Buang angin udah, beol udah, apa lagi? Buang air kencing udah, apa lagi? Udah semua udah lengkap. Barulah kita udah suci, barulah kita berwudu. Nah, menahan air kecil, angin dan air besar. Air besar itu apa sih? Emang air besar yang keluar? Cur, besar ini. Kenapa disebut buang air besar? Ya karena itu besar air. Kenapa disebut buang air besar? Ya, paling singkatan BAB, buang air besar. Ya paham lah ya. Yang keempat yaitu mengerjakan sembahyang dalam keadaan menahan apa tadi? Air kecil, air besar, buang angin, ditahan. Ada pengecualiannya. Apa itu? Kecuali waktu sudah sempit benar. Waktunya tinggal 5 menit. Aduh, perutku sakit. Mana ini? Kalau saya nggak tahan nanti waktunya habis. Mau sholat zuhur, tinggal 5 menit lagi. Perut sakit ini. Karena mungkin ada ya, karena kelalaian dan lain sebagainya, kesibukannya. Tinggal 5 menit lagi waktunya. Waktu sholat zuhur kapan masuknya? Tergelincirnya matahari ke arah barat. Terus habis waktunya? Ayo. Bayangan sudah lewat. Bayangan telah lewat daripada benda yang ada tersebut. Tahu, paham ya? Paham ya? Nah, jadi gitu ya. Tinggal 5 menit. Ya udah, kita tahan saja, itu nggak makruh. Kalau waktunya dikit, kalau waktunya masih banyak, ya makruh. Nah, baik, paham ya? Paham nggak? Paham. Alhamdulillah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Yang kelima, membaca dengan kedengaran bagi orang yang lain. Maksudnya apa ini? Ayo. Akan bacaan perlahan-lahan. Ada bacaan yang perlahan-lahan enggak? Ada. Apa saja? Doa iftitah, Al-Fatihah setelah imam itu ya. Dan lain sebagainya. Kalau makmum semuanya ya. Kalau makmum semuanya perlahan-lahan. Kalau imam yang keras apa? Takbirnya, Fatihah, ayat. Cuma itu ya. Jadi bacaan yang perlahan-lahan itu jangan dikeraskan, didengarkan oleh orang. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallah. Dengar semua satu kampung. Jangan seperti itu. Terus Allahu Akbar. Gitu aja. Dengar itu. Jangan sampai didengar oleh orang lain. Nanti kalau didengar seperti keras seperti itu maka apa? Makruh. Jadi yang makruh dalam sholat itu ada
Udah berapa? 10. Lu. Ada 10. Ada 5. 1. Ayo sama-sama. 1. Melihat-lihat ke atas, ke kanan, ke kiri. Yang kedua, bercakap berkocak pinggang. Yang ketiga, sengaja meninggalkan bacaan surah atau a. 4. Mengerjakan sembahyang dalam nahan Kecil. buang angin dan air besar. Terus yang kelima, kecuali Waktu sudah sempit benar. sempit benar. Yang kelima, Membaca dengan kedengaran bagi orang lain kan bacaan perlahanlah seperti bacaan doa iftitah dan Fatihah orang mengikuti imam. Jadi orang mengikuti imam itu perlahan apa keras? Hah? Keras bacaannya atau perlahan? Perlahan lah. Cukup kedengaran oleh diri sendiri. Jangan Allahu Akbar kabiro, jangan gitu lah. Kalau perlu pakai mic sekalian. Nah, ya yang nulis terus tulis ya. Terus tulis. Dah. Dari sini sampai sini paham nggak? paham. Ada yang nggak paham? Ada yang ingin ditanyakan? Ayo. Itu rambutnya terlalu gaya sayang. Itulah tradisinya sayang. Gantai kali juga. Kan tadi Dah. Ayo, apa lagi? Apa ya? Ada nggak? Ayo. Dah, kita lanjut, oke? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Takbir. Allahu Akbar. Kayak orang mau mati aja kalian. Takbir. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya yang membatalkan yang membatalkan sembahyang. 1. Bercakap-cakap dengan sengaja. Berbicara, berkata-kata dengan sengaja. Ya tentu selain daripada bacaan-bacaan sholat yang telah ditentukan. Walaupun satu huruf yang ada artinya. Walaupun satu huruf yang ada artinya. Atau dengan dua huruf. Walaupun tak ada bermakna. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabiro. Lalu dilanjutkan oleh yang kiri. Kiri lagi. Satu makmum itu semua. Ada nggak kita lihat seperti itu? Ada. Teman itu batuk beneran. Nggak tahan lagi karena kerongkongannya kering, karena ada gatal-gatal gitu ya. Aku gatal. Nggak sengaja karena nggak kuat lagi menahan. Lantas kita ikutan. Tawa semuanya. Apa sholat seperti itu? Ya janganlah, tahan. Nah, ini batal sholat orang tersebut yang melakukannya tersebut. Ya janganlah seperti itu. Masa teman kita yang mungkin kelantaran dia Gatal. nggak apa namanya itu, kalau dia nggak seperti itu karena ada apa nih? Dahak, tahu dahak? Kan ada imam tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia bagus bacaannya. Baru bagus bacaannya. Sebenarnya nggak boleh seperti itu, pelan-pelan aja. Nah, makanya sebelum kita sholat itu udah persiapkan dulu. Ini nggak ada model, nggak ada persiapan. Kita mau ke Jakarta aja harus ada ongkos. Hah? Iya kan? Mau ke Jakarta harus ada ongkos. Emang gratis? Mobilnya gratis? Mobilnya gratis nggak? Nah. Mau ke Bungo? Pakai duit nggak? Ya. Apa? Minyaknya, mau makannya, jajannya ya? Itu. Ya kan? Nah.
Jadi kita harus udah siap-siap dulu biar kita nanti dalam sholat kita memang betul-betul nggak bersuara seperti itu. Baru Bismillahirrahmanirrahim. Itu yuk ya. Wah, siap yuk imam kita yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa ihdinas shiratal. Janganlah seperti itu ya. Jaga baik-baik. Jaga baik. Jangan sampai batal sembahyang kita. Kalau kita sholat kita batal, otomatis makmum di belakang nanti bisa apa? Nggak ikut kita lagi. Kalau kita sebagai makmum tahu imamnya batal, jangan ikutlah. Jangan ikut. Udah tahu imamnya batal, kita ngikut lagi. Apalagi yang kita kedengaran kentut imam. Atau kita lihat imam itu udah batal salatnya, janganlah kita ikut. Masa kita ikut imam yang batal salatnya? Imam yang salah janganlah kita ikut. Yang pertama tadi yaitu bercakap-cakap dengan sengaja walaupun satu huruf tentu bukan yang dimaksudnya itu bacaan-bacaan yang telah ditentukan itu, tapi di luar daripada itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua apa? Bergerak 3 kali berturut-turut. Bergerak 3 kali berturut-turut. Tentu selain daripada gerak sembahyang. Contoh waktu kita i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3. Batal salat kita. Batal. Tapi saya nggak tahu. Yang nggak tahu parah lagi. Ya, makanya belajar. Yang sampai kita nggak tahu. Nah, apalagi contohnya, umpamanya lagi imam lagi baca suratul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Cetung, jatuh tai cicak. Nampaknya tai cicak. Makmum nggak tahu. Terus imam bilang, maaf saudara, saya kejatuhan tai cicak. Imam geser, diganti oleh maka yang belakang imam itu siapa? Orang yang tahu, yang bisa mengganti imam. Terus maju. Ternyata majunya 3 langkah berturut-turut. Batal. 1, 2, 3 batal. Di caranya bagaimana? Imam ini udah batal nih, udah kasih kode. Ini saya buang angin. Pantas tadi bau sekali. Makmum pada bau kan? Mencium kentut imam. Pantas kentut siapa ya? Rasa nggak ada yang kentutnya. Rupanya imam yang kentut. Jadi bagaimana cara menggantikannya? Tahu? Maju makmum. 1, 2, berhenti dulu. Terus maju lagi. 1, 2. Dah sampai ke posisi imam. Jangan sampai 3 kali kita langkah. 1, 2, 3 itu batal. Putus. Dah, paham kan? Paham gak sampai sini? Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi yang kedua bergerak 3 kali berturut-turut. Terus yang ketiga, melompat atau memukul dengan kuat walaupun sekali. Duar. Kan? Biar kan? Ya orang biar sudah. Dalam salat. Ya ini lah. Ternyata ban meletus ya. Maksudnya kaki kan ataupun tangan atau sengaja memukul kan? Sengaja memukul. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mati lampu ya. Mana senter. Ada senter ya. Dah. Jadi yang keberapa tadi? 3. Takbir.
Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Wah, nggak kompak. Takbir. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sallallahu. Dah. Melompat atau memukul. Ya. Ini yang ketiga, batal sholat kita. Yang keempat. Ini baik. Alhamdulillah. Yang keempat apa? Makan seperti Nah, Ini baik. sesuatu yang Ini ada baik. di celah-celah gigi. nah, habis makan daging korban, tertinggal di celah gigi Rapi. dalam sholat. Wow. Tahan. Batal. Paham ya? Bukan ambil nasi makan om dalam sholat om bukan gitu. Nah, nggak mungkin orang waktu sholat itu gini makan nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Jadi biasanya kejadian itu ada nasi di celah gigi, ada daging gini kan? Allah. Teman nggak tahu, orang nggak ada yang tahu, tapi Allah ingat. Lalu kita telan, maaf ya Allah. Apa minta maaf sama Allah itu? Tanggungnya cuma satu ya Allah, cuma satu. Ya satu itu batal juga. Terus lantas bagaimana? Ada kantong. Makanya siap kantong. Nah, ini Ustadznya ada kantong kan? Kadang-kadang dahak kita dari atas. Di samping dah. Di samping kamar. Oh, di samping. Kalau di samping jangan di ini. Diarahkan ke muka teman. Kalau di samping itu di bawah. Tuh, gitu. Jangan terlalu keras juga. Nanti sampai ke belakang nanti. Gak jadi orang sholat memutuah. Nggak jadi orang. Hati-hati juga, jangan sembarangan ya. Makanya siap kantong. Itu ada kantong. Ada kantong. Nah, di situ bisa juga. Nah, jangan. Dalam sholat, woi. Janganlah. Siapa yang ludah? Paham kan? Paham. Nah, ini kejadiannya. Kadang-kadang tuh apa namanya? Dahak itu sering ke sini. Itu jangan ditelan ya, dahaknya itu. Ataupun ingusan yang perinya arah ke kerongkongan, lu ditelan. Itu batal itu sebenarnya. Hati-hati juga ya. Nah, makanya bersih-bersih lah dulu sebelum sholat. Yang kelima. Minum seperti menelan manis gula yang ada di Di apa? Di mulut. Yang kelima, minum seperti menelan manis gula yang ada di mulut. Umpamanya kita udah wudu, terus kita makan apa? Makan atau minum kopi. Kan ada tuh sisa-sisanya. Atau susu ya, manis enak susunya. Lalu pas lagi dalam sholat, kayaknya ada terasa manis lagi. Ditelan. Allah, batal itu. Batal. Paham gak sampai sini? Jelas enggak? Alhamdulillah. Yang keenam, berhadas seperti buang angin. Buang angin. Paham ya? Ini ceritanya nih kita dalam sholat. Dalam sholat kita buang angin dikit. Ya, dikit aja. Lanjut. Jangan dilanjutkan. Jangan. Hati-hati ya. Yang ketujuh apa? Kena najis. Najis. Dalam keadaan sholat jatuh tai cicak. Jatuh tai cicak. Basah. Tapi kalau tai cicaknya kering, bisa caranya. Gimana? Dijemur. Kalau kering. Tapi kalau basah mau tak mau karena dia lengket. Harus tukar baju dan bahu yang ada di sini besar juga ya. Bahu yang ada di sini harus dibasuh.
itu mau pamer otot aja. Nah, udah paham ya? Paham. Yang ini pahamnya kena najis. Dah. Atau di tempat kita sholat itu ada najis. Sholat di atas najis. Kaki kita nempel najis. Ataupun kita waktu kita dari tempat wudhu ke sini kita nginjak najis. Tinta enggak najis. Yang najis itu apa? Najis itu berapa? Ada 3. Wah, masa enggak ingat lagi? Najis berat, najis. Ingat itu. Ya. Terus yang ke-8. Apa? Berubah niat. Seperti akan berhentikah aku sembahyang ini dalam keadaan sholat? Berhentikah? Dan hati kita berkata, berhentikah aku sembahyang ini? Nah, ini batal sholatnya. Batal. Yang ke-9. Apa? 9, berpaling dada. Berpaling dada, mana dada? Paham ya, dada. Ini dada. Berpaling dada dari kiblat. Terus waktu sujud gimana? Nah, yang gerak sholat itu tidak termasuk selain daripada itu gerakan sholat. Kan waktu ruku kan enggak ngadap tuh. Nah, paham maksudnya? Paham. Waktu berdiri terus kita lagi berdiri kita berpaling. Ini tentu bagi orang yang mampu. Beda lagi ceritanya bagi orang yang tidak mampu, yang duduk, yang berbaring. Paham ya? Mengerti enggak? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Takbir. Takbir. Yang ke-10 apa? Menambah rukun fi'li perbuatan. Seperti apa? Seperti sujud dibuat berapa? 3 kali. 3 kali enggak boleh disengaja itu. Enggak boleh sengaja itu dibuat. Saking taatnya kepada Allah. Ya Allah, aku enggak mau kalah bikin orang lain. Aku harus banyak sujud. Aku bikin 3 sujud. Batal. Walaupun sealim apapun orang itu dibikin seperti itu batal. Sujud itu berapa kali? 2. Ada yang 3? Enggak. Tapi kita enggak mau loh, tekor nanti. Pengen banyak amal kita ibadah kan? Berbanyak pahala. Kita buat 3. Bagaimana? Bagaimana itu? Batal. Paham enggak? Paham. Terus yang ke berapa lagi? Yang ke 11. Wah. Ketawa dengan bersuara. Pas dalam pertengahan jatuhlah tai cicak depan kita. Tawa seperti itu. Batal. Ataupun teman kentut sebelah. Susah nahan ketawanya. Karena saking susahnya ketawa aja, tanggung. Wah. Jangan. Ditahan aja. Kalau tawanya dikit nggak apa-apa. Biasanya itu kita ketawa tuh melihat teman tuh kita lagi sholat seriusnya. Ya kan? Seringnya seperti itu kadang diganggunya kita oleh teman kita. Ada lagi model gini. Digoda-godainnya. Teman kita jadi setan. Setannya godain dia. Ya. Lalu kita ketawa. Ini Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sekarang yang keberapa? 12. Kelihatan aurat. Seperti kain koyak habis merokok. Bagaikan dunia hanya milikku sendiri.
Ternyata api rokoknya jatuh. Jatuh ke kain. Bolong kainnya. Ada. Nah, ternyata kainnya itu bolong di tempat auratnya sehingga terbuka. Nah, paham ya? Atau kainnya itu kekoyak dan sebagainya. Dah. Yang ke-13 terbuka aurat dari sebelah atas. Oh, dari sebelah atas. Seperti apa dari sebelah atas? Seperti apa? Apa nih? Dari celah-celah apa nih? Hah? Celah apa? Celah baju kemeja. Baju kemeja. Dari sebelah kancingnya tentang dada. Oke. Oh,